Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK melalui Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mendorong pemerintah provinsi, kabupaten, kota, serta badan usaha untuk membangun Taman Keanekaragaman Hayati atau lebih disingkat dengan Kehayati ya, di wilayahnya masing-masing. Istilah Taman Kehati mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati. Dan hari ini pada sesi Wana Suara kita akan sama-sama membahas terkait dengan Taman Kehati khususnya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Halo, perkenalkan saya Cynthia Rina hadir. Untuk pemirsa semua, tentu saja saya mempunyai 3 narasumber hebat hari ini yang akan membahas dengan Taman Kehati di daerah istimewa Yogyakarta. Langsung saja mungkin saya akan perkenalkan masing-masing narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Untuk yang pertama ada Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Ibu Cahyani Alfiah SSI MSI. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya, kita akan membahas secara langsung terkait dengan Taman Kehati. Dan untuk selanjutnya dari anggota DPRD DIY Bapak Sinarbiat SE. Selamat siang Pak Sinar. Selamat siang, Mbak. Ya, oke. Dan terkait dengan Taman Kehati, kita juga ada pengelola Taman Kehati Hutan Wonosadi yang ada di Ngawen bersama dengan Ibu Sri Hartini. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Ya, kita akan membahas secara detail mengenai Taman Kehati. Mungkin pemirsa yang ada di rumah yang tengah menyaksikan podcast ini belum tahu mengenai Taman Kehati khususnya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama saya mau ke Ibu Cahyani dulu Ibu. Nah, terkait Taman Hayati, kalau boleh dijelaskan secara garis besarnya Taman Kehati itu apa sih Bu? Monggo. Untuk Taman Kehati ini kami flashback dulu. Iya. Flashback dulu karena ini merupakan bagian dari suatu hal yang besar yaitu keanekaragaman hayati. Nah, untuk keanekaragaman hayati sendiri atau kita singkat Kehati, ini adalah merupakan tumbuhan dan hewan yang ada di muka bumi ini yang terhubung langsung dengan peran-peran ekologis yang ada di dalamnya, sehingga merupakan satu kesatuan di dalam kehidupan gitu ya. Jadi di dalam keanekaragaman hayati ini ada 3 macam. Jadi ada keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman jenis. Nah, sedangkan Taman Kehati sendiri merupakan salah satu upaya untuk konservasi keanekaragaman hayati dalam bentuk suatu kawasan pencadangan untuk makhluk hidup gitu ya, untuk makhluk hidup yang lokal atau endemik ada di suatu daerah di mana membutuhkan di dalam perkembangbiakannya itu membutuhkan peran-peran satwa di sekitarnya. Nah, untuk itu maka antara tumbuhan dan hewan yang ada di dalam bentang alam di Taman Kehati ini merupakan suatu kesatuan yang harus kita lindungi. Jangan sampai punah, karena ketika itu punah maka kekhasan yang ada di situ juga akan hilang. Mungkin itu. Jadi untuk Taman Kehati ini tadi sudah kami sebutkan bahwa itu merupakan salah satu bagian dari konservasi kehati yang tidak hanya ada di pegunungan, ada di yang luas. Nah, karena ekosistem sendiri kan ada bermacam-macam ekosistemnya. Ada ekosistem di pegunungan, ada ekosistem sungai, kemudian hutan dan dataran rendah. Jadi bisa dilakukan di daerah pegunungan, perkotaan maupun lainnya. Berarti salah satu perlindungan juga untuk baik flora ataupun fauna ya Bu ya di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau boleh tahu untuk Taman Kehati di DIY ini sendiri berapa jumlahnya Bu dan di mana saja? Taman Kehati di DIY yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup itu ada 3 lokasi yang luasnya adalah kurang lebih 15 hektar. Itu semuanya terletak di Gunung Kidul. Nah, yang pertama tadi sudah disebutkan tadi yang terkait dengan yang dikelola oleh Bu Sri. Ini Hutan Wonosadi, ini luasnya 5 hektar. Kemudian di Telaga Juruk itu di Purwodadi itu ada 6 hektar. Kemudian di Gunung Bajo di Purwodadi juga Tepus ini ada 6 hektar.
Berarti itu Oke. total 15 15 hektar hektar di DIY ya Bu di ya? DIY yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kementerian. Lingkungan Hidup. Kalau selain di Gunung Kidul, mungkin pengelolaan Taman Kehati juga diterapkan di beberapa daerah di kabupaten kota juga Bu? Iya, kalau di sudah ada ketentuan untuk pengelolaan Taman Kehati ini yang telah ditetapkan oleh Kementerian, seperti tadi disebutkan ada Permen LH nomor 3 tahun 2012. Nah, itu ada di sana untuk pengelolaan Taman Kehati. Jadi protapnya sama, protapnya. Nah, tapi dari ini ya yang dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup merupakan awal gitu. Jadi setiap kabupaten kota pun boleh gitu kan. Malah didorong untuk mempunyai taman keanekaragaman hayati sendiri-sendiri gitu kan. Kalau ya karena ada ketentuan luasan dan lain-lain ini ya ini tetap didorong pemerintah untuk mempunyai taman keanekaragaman hayati karena antara kabupaten satu dan lainnya itu mempunyai perbedaan karakteristik yang berbeda. Termasuk kalau di Jogja ada di kota gitu kan ya, Iya. itu juga ada perbedaan tersendiri terkait dengan pengelolaannya gitu ya Bu ya. Baik, mungkin sebelum ke Pak Sinar, saya mau terlebih dahulu ke Ibu Sri Hartini yang mengelola hutan Wonosadi di Ngawen seperti itu. Ini kan luasannya 5 hektar ya Bu ya. 5 hektar ini cukup luas. Kalau untuk kondisi di sana sendiri seperti apa Bu? Hutan yang mempunyai adat setiap setahun sekali untuk upacara adat yaitu Sadranan. Nah, dari 5 hektar yang dijadikan Taman Kehati sampai sekarang 5 hektar itu memang dijadikan sebuah tambahan cadangan tanaman buah karena di hutan Wonosadi ini banyak hewan-hewan yang memerlukan makanan. Nah, kepada anak-anak alhamdulillah semua hidup. Kemudian juga selain kita menanam tanaman buah di bawah tanaman kayu-kayuan, itu ada sebuah mata air yang di lokasi Taman Kehati. Salah satunya yaitu mata air Pak Bembem yang digunakan untuk pengambilan air suci dikala umat Hindu untuk merayakan hari besarnya, selain untuk kehidupan masyarakat di sekitar hutan Wonosadi. Oke, berarti ada kira-kira untuk jenis tanaman yang ditanam di sana apa saja? Bukan ada hewan juga gitu kan ya. Kalau tanaman yang mungkin untuk keberlangsungan hidup hewan yang ada di sana apa saja Bu? Selain tanaman lokal seperti kalau bahasa Jawa itu duet ya, kalau ini duet. jamblang gitu. Itu tanaman lokal memang itu numbuh sendiri di situ. Terus tanaman tambahan dari Taman Kehati itu ada buah-buahan, jambu air, jambu biji, sirsat, kemudian nangka, ada aren, dan sekarang ini sudah mulai berbuah. Berarti cukup banyak ya Bu ya untuk buah-buahan di sana. Kalau untuk pengelolaannya selama ini Bu, dari Ibu Sri Hartini seperti apa? Jadi pengelolaan itu kelompok kami ada 25 orang ya. Ya, itu terdiri dari 2 dusun, yaitu dusun sebelahnya, dusun Sidorejo, dan dusun di bawahnya dusun Duren. Nah, ini pengelolaannya ya kami tetap karena masyarakat di situ sudah rumangsa handarbeni. Karena kehidupan kami itu yang utama adalah mata airnya. Jadi Wonosadi ini harus benar-benar kita jaga, dan masyarakat itu sudah sadar diri untuk biasa menanam agar Wonosadi ini bisa menghasilkan sebuah mata air yang lebih besar lagi. Kalau misalnya di Gunung Kidul kan memang identik dengan mungkin kalau musim panas kayak gini ya kekeringan seperti itu. Tapi di sana karena ada mata air yang memang untuk kehidupan mungkin masyarakat ataupun makhluk hidup yang memang berada di hutan Wonosadi itu sendiri tetap terjaga ya Bu ya? Iya, walaupun musim kemarau yang panjang, mungkin udaranya beda dengan Gunung Kidul yang sebelah selatan. Nah, kami Gunung Kidul yang sebelah utara ini tidak pernah mengalami kekurangan air gitu. Walaupun musim kemarau panjang, kemarin di bawah hutan Wonosadi masih bisa menanam seperti jagung, kacang, singkong gitu. Oke, berarti itu cukup membantu juga bagi masyarakat. Iya, sangat membantu, Mbak. Nah, itu dia tadi keberlangsungan Taman Kehati itu ya Bu ya, sangat berpengaruh besar bagi makhluk hidup yang memang ada di sana, termasuk masyarakat juga yang ada di sekelilingnya gitu ya Bu ya. Bu, antara Taman Kehati dengan dari satu dengan yang lain ada karakteristik tertentu nggak sih
Mungkin dari Bu Cahyani terlebih Iya. dahulu untuk karakteristik tertentunya Ya. dari satu yang lain, Bu. Nah, dari 3 lokasi ini memang berbeda-beda. Seperti tadi disebutkan oleh Bu Sri, hutan Wonosadi di sebelah utara, di mana struktur tanahnya itu sangat berbeda dengan yang bagian selatan. Nah, yang bagian selatan ini itu ada di dalam kawasan kars. Nah, itu yang dominan oleh batu kapur, sehingga baik tanaman maupun satwa yang ada di sana itu karakteristiknya juga berbeda dengan yang ada di sebelah utara di hutan Wonosadi ini. Ya, jadi ada macam-macam ini, Mbak ya, tanaman yang endemik masing-masing yang di sana. Kemudian satwanya juga mengikuti. Iya, berarti tergantung ini ya Bu ya, wilayahnya seperti apa untuk Iya. karakteristiknya, Iya. seperti itu. Kira-kira tanaman apa yang cocok untuk ditanam di sana tadi kan? Kalau untuk di Iya. kars itu sendiri sebagian besar apa sih Bu? Kalau sebagian besar kars itu ya tanaman yang tidak banyak membutuhkan air. Ada di sana ada jati, kemudian ada macam-macam sono keling gitu kan. Itu tapi yang kalau di Wonosadi itu macam-macam, lebih beraneka ragam gitu untuk tumbuhan karena lebih mudah hidup di sana. Iya kan ada mata airnya juga di sana Iya, yang mengalir di sana. Oke, Pak Sinar, ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa memang Taman Kehati ini sangat berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup baik masyarakat ataupun mungkin tumbuhan dan juga hewan yang ada di sana seperti itu. Kalau Pak Sinar ini kan sendiri di DIY gitu kan ya Pak, khususnya di kota Yogyakarta. Nah, kalau melihat dengan pengelolaan gitu kan yang sudah dijelaskan oleh Bu Sri tadi dan juga tadi penjelasan dari Bu Cahyani, seperti apa Pak untuk Taman Kehati di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya mungkin yang ada di kota gitu? Iya. Ya, terima kasih Mbak. Jadi mungkin kalau di kota ya tadi terbentur pada persyaratan luasan lahan mungkin ya. Kalau kemudian itu ada syarat yang kemudian mengharuskan minimal luasan lahan harus sekian, umpamanya sekian hektar atau sekian ribu meter dan lain sebagainya. Karena memang kota ya kalau kemudian ada aturan yang mengharuskan ada batas-batas luasan lahan tertentu yang memang tentu saya kira kota tidak memungkinkan kemudian kita bicara Taman Kehati ya. Tapi tadi disampaikan bahwa tanaman kehati ini kan intinya bagaimana kemudian program ini bisa mempertahankan atau juga menumbuhkan kembali flora dan fauna yang itu memang asli daerah istimewa Yogyakarta. Nah, saya kira intinya di sini. Nah, kalau kemudian intinya di sini ya saya kira kota pun sangat dimungkinkan kemudian juga bisa difasilitasi melalui program-programnya Taman Kehati ya. Bicara taman kota umpamanya kan begitu, taman kota ya mungkin ke depan ya sudah saatnya kemudian ya taman-taman kota yang mungkin tidak mempunyai histori tanaman asli Jogja ya sangat mungkin kemudian bisa direposisi, bisa di upgrade atau kemudian bisa diganti, diremajakan dengan tanaman-tanaman yang memang betul-betul tanaman mengandung muatan lokal ya. Saya kira banyak tadi disampaikan ya tanaman-tanaman yang memang itu tanaman khas Jogja kan. Mungkin ada gayam, ada asem, ada mungkin timor dan lain sebagainya ya. Yang mana ada beberapa tanaman itu bahkan kalau di kota Yogyakarta menjadi nama sebuah jalan tertentu kan begitu. Nah, ini saya kira ini juga perlu untuk kemudian ditumbuhkan kembali, dikembalikan seperti mungkin zaman dulu. Pada saat tanaman-tanaman asli itu masih ada kan begitu. Ini saya kira sesuai juga dengan kota Jogja yang kebetulan ya menjadi salah satu sumbu filosofi yang sekaligus juga menjadi keraton termasuk
di dalam sekitarnya itu menjadi warisan budaya dunia, saya kira ini perlu juga untuk menjadi sebuah perhatian dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bagaimana kemudian sepanjang garis imajiner, sepanjang garis sumbu filosofi itu kemudian dikembalikan, ditumbuhkan tanaman-tanaman yang memang asli Yogyakarta kan. Saya kira itu yang juga perlu ke depan ditumbuhkan kembali, rencanakan kembali, sehingga harapannya ya seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta termasuk kota Yogyakarta akhirnya ya tumbuh-tumbuhannya yang ada di sepanjang jalan itu ya betul-betul tumbuhan yang memang asli, tumbuhan dari Jogja. Yang penting ini karena mungkin di daerah istimewa Yogyakarta baru ada 3 itu ya Bu ya, yang sesuai dengan peraturan dari kementerian seperti itu. Ini kan juga beberapa daerah punya potensi gitu kan ya. Kalau Pak Sinar sendiri memandang di sekitar wilayah DIY, potensi apa yang memang bisa diangkat gitu dengan adanya Taman Kehati di DIY ini sendiri Pak? Ya, saya kira sangat fleksibel sekali saya kira bicara Taman Kehati ini, apalagi kalau kemudian kita kaitkan dengan Jogja sebagai kota pariwisata. Saya kira Taman Kehati ini juga bisa kita jadikan salah satu ya target destinasi wisata kan begitu. Apalagi sekarang wisatawan sekarang ini yang datang ke Jogja ini sekarang sudah arahnya ke wisata alam ya. Saya kira ini juga perlu kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk pengelola hutan Wonosadi ini juga kemudian ya harus kemudian bisa membaca peluang itu, bagaimana peluang pariwisata yang ada di Jogja ini sekarang arahnya ke wisata alam. Ini saya kira harus kemudian juga bisa diraih, dimanfaatkan bagi pengelola Taman Kehati yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini, agar supaya kemudian potensi ekonomi di wilayah Taman Kehati itu juga akhirnya bisa tumbuh kan begitu. Tidak kemudian wisatawan arahnya ke itu saja ya, ke mana Becici, ke mana itu hutan pinus itu mana itu namanya di Mangunan. Bagaimana kemudian ya Taman Taman Kehati ini akhirnya juga kemudian bisa menggeser wisatawan untuk datang ke arah sana. Ini saya kira yang juga perlu untuk dinas memberikan mungkin sentuhan-sentuhan apa-apa yang mungkin masih kurang, yang perlu kemudian sentuhan fasilitasi dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, agar supaya kemudian 3 Taman Kehati ini ya betul-betul menjadi Taman Kehati yang menjadi pusatnya pariwisata Jogja ke depan. Itu dia tadi. Kalau menyambung dari Pak Sinar tadi, bagaimana untuk pengelolaan Taman Kehati di DIY ini sendiri, Bu? Sesuai dengan MOU dari Kementerian Lingkungan Hidup itu ada 3. Jadi untuk Taman Kehati ini merupakan kerjasama dari pemerintah pusat yaitu KLHK, kemudian pemerintah daerah atau Pemda DIY yang dalam hal ini koordinatornya adalah DLHK DIY, kemudian dari Pemda Gunung Kidul ini koordinatornya ada DLH Gunung Kidul. Nah, masing-masing ini mempunyai peran. Nah, untuk kami sendiri yang ada di provinsi ini perannya di dalam pengelolaan Kehati adalah peningkatan kelembagaan atau pembinaan, mulai pembinaan, kelembagaan, kemudian pemeliharaan atau kawasan penyangga. Jadi yang telah kami lakukan adalah melalui upaya penanaman untuk penganekaragaman hayati itu dengan penambahan beberapa tanaman MPTS yang sesuai dengan daerahnya. Nah, ini kami komunikasikan juga dengan pengelolanya, di mana pengelolanya yang ada di Taman Kehati ini adalah kelompok tani hutan, gitu kan. Di masing-masing kelompok tani hutan ini masing-masing mempunyai kegiatan yang ada di dalam pengelolaan Taman Kehati. Nah, dari situ kami berkoordinasi dengan KTH-nya maupun dengan pihak kabupaten untuk pengelolaan Taman Kehati ini. Oke. Berarti tadi ada 3 MOU yang sudah dibuat gitu kan dari pusat,
pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten gitu kan ya. Iya. Dan juga ada kawasan-kawasan di mana termasuk di Gunung Kidul pun juga sudah terorganisir dengan baik ya Bu ya, termasuknya yang ada di hutan Wonosadi. Kalau di hutan Wonosadi ini sendiri kan tentu saja di bawah pemerintah Kabupaten Gunung Kidul seperti itu, dan juga untuk pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti itu ya Bu ya. Kalau untuk supportnya Bu yang diberikan dari pemerintah daerah untuk hutan Wonosadi ini sendiri sejauh ini seperti apa? Ya, jadi dukungan dari pemerintah itu memang sudah sangat besar ya untuk hutan Wonosadi. Baik dari Wonosadi waktu masih belum hijau, masih dari zaman tahun simbah-simbah tahun yang pada zaman dahulu itu kan memang Wonosadi belum bisa hijau, itu sudah ada dukungan dari pemerintah. Kemudian dengan adanya program Taman KHT ini sudah banyak sekali fasilitas yang dari Dinas Kementerian Lingkungan Hidup. Dari 2009 kami sudah dibangunkan sebuah gapura Taman KHT, jalan tangga untuk menuju ke hutan, kemudian ada gazebo. Nah, selain tadi penambahan tanaman buah, nah, kemudian ada taman di depan hutan, itu sudah banyak sekali tapi tetap kami tidak lepas untuk pendampingan dan pembinaan dari dinas-dinas terkait. Berarti ada sarana dan prasarana yang memang harus didukung ya Bu ya untuk Taman KHT ini sendiri. Kalau sejauh ini ada kendala nggak sih Bu dalam pengelolaan Taman KHT di hutan Wonosadi sendiri? Iya, kendalanya banyak Mbak, karena kita menanam tanaman buah di bawah kayu-kayu yang besar itu kan memang perlu waktu yang panjang untuk pertumbuhannya itu. Mungkin dari yang awal menanam kita tahun 2009 itu mungkin baru bisa dilihat, sekarang bisa berbuah, bisa dipanen dengan hewan-hewan yang ada di situ, dengan tujuan biar kera ekor panjang itu tidak merusak tanaman petani di sekitarnya, karena di hutan Wonosadi juga banyak kera ekor panjang yang mungkin itu juga menjadi kendala bagi petani di sekitar. Oke, berarti adanya kera iya ya Bu ya, Ya, ekor panjang gitu ya. Iya. Oke, itu yang kadangkala suka menghambat gitu kan ya, atau seperti apa Bu? Jadi gini, kami menanam di dalam hutan itu kan memang tujuannya tidak untuk dipanen masyarakat. Nah, untuk kasih makanan hewan-hewan yang ada di sana, utamanya kera ekor panjang. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemarin juga ada program yang seperti kayak Ibu tadi, ada program untuk penanaman tanaman buah di luar hutan Wonosadi. Itu tujuannya juga untuk kera ekor panjang itu tidak meluas untuk merusak petani di sekitarnya. Nah, alhamdulillah sudah agak terkendali. Nah, masyarakat bisa menanam beberapa kali karena masyarakat di situ juga ikhlas untuk penyangga hutan itu tidak ditanami palawija seperti kacang, jagung, singkong. Nah, kita dihutankan, kemudian ada ditambahi tanaman buah seperti itu. Baik. Kira-kira sejauh ini masyarakat paham nggak sih Bu terkait dengan adanya Taman KHT itu sendiri di Yogyakarta gitu Bu? Ya, mungkin untuk istilah Taman KHT sendiri mungkin masih agak asing gitu nggih. Jadi selama ini memang yang dikenal masyarakat ya tanaman dan hewan gitu kan. Kalau untuk Taman KHT itu apa gitu kan. Nah, ini mungkin ada sosialisasi yang kami harapkan dari pemerintah kabupaten ini untuk lebih bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Kalau kami sendiri di DIY kami sosialisasinya melalui medsos juga pernah Mbak, dan kami juga sudah pernah mempunyai khusus website tentang tentang keanekaragaman hayati, jadi website KHT. Tetapi karena bergulirnya waktu, kemudian kami harus ada kebijakan untuk menyederhanakan, meringkes gitu ya. Jadi tidak banyak website, ini sudah masuk di linknya website kami di DLHK. Gitu. Jadi sosialisasinya melalui itu. Lebih orang-orang mudah gitu kan ya Bu masuk mudah website itu ya. Akses, ya. Oke, selain itu ada lagi Bu untuk ada juga melalui IG gitu juga ada.
Kemudian ya melalui rekan-rekan kami di bidang yang mengampu tentang konservasi ini juga mempunyai upaya untuk mensosialisasikan tentang Taman Kehati. Nah itu tadi. Kalau tadi Bu Sri kan sudah ada beberapa kendalanya gitu. Kalau dari dinas sendiri, apakah ada kendala dalam melestarikan Taman Kehati ini sendiri, Bu? Mungkin dari eksternal ataupun internal gitu? Yang pertama kalau dari internal sekarang, internal itu kadang-kadang antara KTH yang mengelola dengan yang Pok Darwis. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Sinar bahwa Taman Kehati ini punya potensi untuk wisata, sehingga ketika ini akan dikembangkan, nah itu kadang-kadang masih ada seperti itu. Nah, kemudian kami masih perlu lagi koordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk mengembangkan potensi-potensi sumber daya manusianya, terutama untuk kemudian menangkap wisatawan yang masuk, misalnya untuk peningkatan ini pengelolaan hasil tanaman, kemudian untuk peningkatan ilmu pengetahuan dan wawasan, itu kiranya masih perlu lagi untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di sana, sehingga benar-benar nantinya juga akan siap ketika menjadi tempat wisata. Nah, kalau seperti Taman Kehati ini wisatanya wisata minat khusus sepertinya ya, karena untuk edukasi, kemudian untuk penelitian dan lain-lain. Sejauh ini banyak nggak sih Bu orang-orang ataupun masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta ataupun dari luar DIY yang memang mungkin melakukan observasi ataupun hal-hal lainnya yang ingin mengetahui apa sih Taman Kehati ini sendiri gitu Bu? Nah, kalau Taman Kehati yang sudah ada Mbak, sudah ada. Misalnya dari sekolah-sekolah, gitu ya. kemudian dari Yayasan Kehati sendiri juga pernah ini ke Taman Kehati di DIY ini. Wah, Ya. berarti emang sudah cukup banyak masyarakat, namun lebih ditingkatkan lagi untuk Iya, lebih betul banyak lagi. masyarakat yang tahu gitu ya Bu ya. Iya. Nah itu dia tadi. Jadi masyarakat yang memang ingin mengerti terkait dengan Taman Kehati seperti itu bisa langsung cek websitenya yang ada di DLHK-DIY ya Bu ya. Iya. Di sana sudah dijabarkan banyak sekali informasi-informasinya, ataupun yang ingin melakukan penelitian ataupun observasi gitu, itu juga bisa ya Bu ya. Bisa. Nah itu karena memang tujuannya ke situ untuk menarik juga minat masyarakat untuk bisa berwisata, nggak cuman yang mainstream aja di Jogja gitu kan ya, tetapi juga bisa melihat atau melirik secara khususnya ternyata di Yogyakarta tuh masih banyak loh untuk wisata minat khusus yang bisa dinikmati, bahkan ini jauh lebih indah seperti itu. Kalau Pak Sinar melihat tadi pengelolaan dari Dinas Kehutanan sudah tadi menjabarkan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang diberikan seperti itu, ataupun kekurangan-kekurangan atau hambatan-hambatan yang saat ini tengah dihadapi. Kalau Pak Sinar sendiri melihat ini seperti apa? Tadi ini saya kira ini suatu yang secara spesifik, secara khusus saya kira yang mungkin tidak ditemui di tempat lain ya, destinasi wisata lain. Artinya ini saya kira ini sebuah peluang juga, peluang tadi apalagi arahnya mungkin juga ke wisata edukasi ya. Nah, ini saya kira suatu hal yang menarik juga, hal yang menarik, yang mungkin sesuatu hal yang baru kan begitu. Nah, saya kira tadi koordinasi lintas dinas, lintas OPD itu saya kira itu sangat dibutuhkan. Tentu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak bisa kemudian dia berjalan sendiri kan begitu. Bagaimanapun ya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini punya keterbatasan ruang lingkup fungsi ketugasannya kan, tupoksinya tentu juga punya batasan-batasan tertentu yang kadang tidak bisa menjangkau sampai ke mungkin tupoksi di wilayah OPD yang lain. Contoh umpamanya berkaitan dengan tadi ya, kalau kemudian ini akan dijadikan sebuah Taman Kehati ini akan dijadikan sebuah wisata edukasi ya, saya kira kan juga butuh kemudian umpamanya promosi, butuh kemudian di sana perlu wifi umpamanya, nah gitu kan juga
perlu kemudian ada kerjasama dengan mungkin Dinas Kominfo, kemudian terkait dengan peningkatan kualitas SDM umpamanya ya, karena akan arahnya menjadi wisata edukasi ya, mungkin perlu juga koordinasi dengan Dinas Pariwisata dalam rangka untuk peningkatan kualitas SDM-nya para pengelola atau para penggiat Taman Kehati di wilayah Gunung Kidul ini tadi. Nah, saya kira koordinasi lintas OPD ini saya kira sangat diperlukan, sehingga harapannya ya Taman Kehati ini betul-betul ya ke depan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat wilayah sekitar. Tidak hanya sekedar kemudian ada Taman Kehati tapi tidak mempunyai nilai tambah, tidak mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat wilayah sekitar. Saya kira ini yang perlu kemudian mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, meskipun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memberikan banyak fasilitasi ya, menurut saya yaitu menjadi bagian dari sebuah kail ya. Pancingannya itu Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, tapi kemudian harapannya OPD-OPD yang lain kemudian juga menyambut dengan baik untuk kemudian bisa ikut berperan bagaimana Taman Kehati yang ada di 3 wilayah Gunung Kidul itu betul-betul kemudian bisa lebih dioptimalkan, lebih ditingkatkan fungsinya, yang tadi kembali lagi harapannya bisa menjadi tempat-tempat destinasi wisata baru ya, wisata edukasi, wisata alam, atau juga mungkin wisata-wisata dalam bentuk lainnya yang tentu menarik bagi wisatawan yang berkunjung di daerah Sima Yogyakarta. Ya, baik. Kalau di Dewan sendiri, apakah ada regulasi atau aturan yang memang di sana menyebutkan untuk mengatur kelestarian Taman Kehati khususnya di DIY ini sendiri, Pak Sinar? Ya tentu kalau kita sebagai pemerintahan daerah, kalau kemudian sudah ada peraturan menteri, sudah ada undang-undang, sudah ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, ya tentu kemudian menjadi sebuah kewajiban dan keharusan bagi pemerintahan daerah untuk kemudian menindaklanjuti dengan peraturan di tingkat daerah, karena peraturan di tingkat daerah ini ya bagian dari bagaimana kemudian menerjemahkan hal-hal yang berkaitan sifatnya teknis itu untuk kemudian harapannya bisa menjadi pedoman, menjadi dasar hukum para dinas ya dalam melaksanakan atau merencanakan sebuah program dan kegiatannya. Saya kira tetap peraturan daerah menjadi sangat penting ya, dalam rangka untuk memayungi program dan kegiatan yang akan direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Termasuk pelestarian Taman Kehati itu juga ya. Mungkin setelah dari 3 hutan yang ada di Gunung Kidul gitu kan, lain-lainnya mungkin bisa ada potensi juga ya Bu ya, untuk bisa ke Taman Kehati. Kalau mungkin dari selain 3 ini ada nggak sih Bu potensi-potensi lain, mungkin ada di wilayah kota ataupun di Sleman, Bantul ataupun Kulon Progo gitu Bu, ada nggak sih? Begini Mbak, jadi kalau yang 3 itu kan yang difasilitasi oleh KLHK. Nah di sini Sleman, Kabupaten Sleman itu mempunyai juga Taman Kehati yang dibangun oleh Pemda sendiri. Nah itu lokasinya di dekat Museum Gunung Merapi itu. Di dekatnya, di sana mungkin Bapak Ibu bisa kapan-kapan jalan-jalan ke sana. Di sana ada Taman Kehati. Kemudian untuk kabupaten lain ini sangat membuka peluang, tetapi ya itu tadi ada aturannya. Jadi kalau untuk Taman Kehati di kota itu antara 3 sampai 5 hektar, kemudian untuk di kabupaten itu 10 hektaran gitu kan. Jadi ya ini sebenarnya kesempatan sih, kesempatan selain untuk membangun Taman Kehati juga bisa untuk konservasi air, bisa untuk konservasi lahan, itu kan sekaligus bisa tercakup semuanya. Nah, itu tadi berarti emang aturannya
harus luasnya tadi 3 hingga Ya, 5 itu hektar dan untuk- 10 ya Bu ya. Iya, itu merupakan aturan dari kementerian. Ya, semoga ada potensi yang lain ya setelah Iya. ini untuk Taman Kehati lebih banyak lagi di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau lahan segitu ya Iya. susah kalau di kota. Terutama di kota juga ya Pak ya. Ya, Mas mungkin Zulza. nanti wujudnya di dalam ini Mbak, hutan kota itu bisa. Oh, baik. Hutan kota, kemudian RTH, walaupun tidak kemudian dinamakan Taman Kehati, tapi Iya. bisa mengkonservasi tumbuhan maupun satwa yang ada di dalamnya. Nah, sebelum closing statement nih ya, saya mau tanya ke Bu Sri Hartini, kalau masyarakat yang ada di sana Bu, bagaimana mereka juga turut serta membantu melestarikan Taman Kehati yang ada di hutan Wonosadi sendiri Bu? Ya, jadi untuk masyarakat di sekitar hutan Wonosati ini sangat berpartisipasi sekali untuk melestarikan hutan Wonosati, baik Taman Kehatinya. Karena dengan adanya Wonosati tadi dijadikan sebagai wisata yang khusus, karena banyak sekali dari anak-anak baik SD, SMP, PAUD, bahkan tingkat perguruan itu yang sekarang ini sampai bulan kemarin itu full penuh untuk penelitian, skripsi dan studi banding. Bahkan dari lain provinsi ya Ibu, bulan Desember itu dari Dinas Lingkungan Hidup lain provinsi itu datang di hutan Wonosati, dan masyarakat sangat mendukung sekali karena bisa dari pengunjung itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar. Baik. Terutama untuk ekonomi itu ya Bu Ekonomi ya masyarakat di ya. sana. Oke. Rata-rata masyarakat yang di sana dalam mendukung atau berpartisipasi dalam melestarikan itu bentuknya seperti apa saja Bu? Yang utama adalah menjaga dan melestarikan. Kemudian yang kedua, apabila masyarakat itu sadar untuk menanam, apabila di dalam hutan itu kami menemukan sebuah tanaman yang bisa untuk menambah sumber mata air, karena utamanya kan air ya. Ini masyarakat sudah sadar untuk menanam dalam hutan itu. Oke, berarti pernah nggak sih Bu kayak ada kendala mungkin masyarakat bingung mau tanam apa atau seperti apa gitu Bu? Jadi memang setelah adanya program Taman Kehati ini, tanaman bagi warga yang untuk menanam memang harus koordinasi dengan yang mengelola, karena agar bisa ditata lah tanaman, karena pada zaman dahulu itu tanaman kan asal aja numbuh di situ gitu. Nah sekarang dengan adanya program Taman Kehati ini biar ada blok-blok tanaman yang bisa tidak bercampur seperti yang hutan yang aslinya itu. Jadi lebih tertata ya Bu ya, misalnya kayak ini buah apa gitu kan ya. Oke, nah ini kan kita membahas mengenai Taman Kehati, sudah ada pengelolanya dan juga peran dari pemerintah daerah dan juga dari Dewan Provinsi DIY ini sendiri dalam membantu melestarikan seperti itu. Kalau untuk bicara harapan ke depannya mungkin dari Ibu Sri terlebih dahulu, nanti seperti apa partisipasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga DPRD DIY dalam melestarikan Taman Kehati di wilayah Gunung Kidul termasuk di hutan Wonosadi seperti apa? Iya, harapan kami adalah marilah untuk anak-anak muda yang sekarang ini kita tetap menjaga dan melestarikan hutan, dan marilah dengan kreatif kita untuk tetap mengembangkan Taman Kehati yang ada di daerah masing-masing, sehingga kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menambah ekonomi masyarakat. Tidak hanya keberlangsungan hidup, tetapi juga taraf ekonomi yang ada di sekitar Taman Kehati ini juga dapat ditingkatkan lagi gitu ya Bu ya. Baik, ke Bu Cahyani, apa sih Bu harapan ke depannya nanti dalam upaya pelestarian gitu, dan mungkin ada tindak lanjut ke depannya dalam Taman Kehati ini sendiri di daerah istimewa Yogyakarta? Ya, kalau harapannya itu dari pemerintah daerah, dari kabupaten itu bisa menduplikasi Taman Keanekaragaman Hayati ini di masing-masing daerahnya, sehingga akan mengkonservasi juga selain tanaman juga satwanya yang ada di sana, dan ini nanti akan menjadi wahana pengetahuan bagi masyarakat. Nah itu kemudian
Kalau yang terkait dengan pengembangan, nah ini kami mengharapkan koordinasi yang lebih intensif dari lintas sektor untuk bersama-sama mengembangkan Taman Kehati yang sudah ada. Seperti itu. Kira-kira ada hal lain Bu yang ingin ditingkatkan lagi agar Taman Kehati ini juga bisa terkelola dengan baik ataupun mendorong masyarakat untuk bisa membentuk semacam keanekaragaman hayati di wilayahnya itu Bu? Ya, karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Sinar bahwa dulu itu kan sudah ada tanaman-tanaman yang sesuai dengan nama jalan. Nah, harapannya di Taman Kehati ini nanti juga bisa ditanam atau justru nanti akan berkembang ke arah perbenian gitu untuk tanaman-tanaman yang langka tersebut di Taman Kehati, sehingga di DIY ini ketika orang datang ingin mengetahui suatu tanaman langka ini bisa datang ke Taman Kehati. Termasuk di Yogyakarta ternyata banyak juga ya Bu ya untuk tanaman-tanaman langka dan ya. ini sudah ada di buku kajian di DLHK itu kayu budaya langka itu sudah ada kajiannya. Nah, itu bisa dicek juga ya teman-teman anak-anak muda gitu kan, biar tahu tanaman-tanaman langka di Yogyakarta tuh apa saja sih. Mungkin kita nggak ngeh ya, kayak tiap hari mungkin lewat gitu. Iya, Jalan Timoho. Nah, itu dia, ternyata itu adalah salah satu tanaman langka yang memang saat ini dilestarikan di daerah istimewa Yogyakarta seperti itu. Pak Sinar sendiri Pak, bagaimana Pak harapan untuk Taman Kehati di Yogyakarta dan nantinya peran baik dari pemerintah daerah ataupun masyarakat pengelola Taman Kehati nantinya ke depan gimana Pak? Ya, saya kira kami dari DPRD ya tentu menyambut dengan baik ya dengan tumbuhnya Taman Kehati di wilayah-wilayah kabupaten yang memang sangat memungkinkan bicara luasan lahan untuk kemudian ditumbuhkan taman-taman kehati baru kan begitu. Ya tentu kami DPRD sangat support Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bagaimana kemudian ya potensi-potensi yang ada khususnya di wilayah kabupaten ini ya harus kemudian terus digali, ditumbuhkan, dikembangkan ya menjadi taman kehati baru yang akhirnya akan juga menjadi pusatnya mungkin wisatawan edukasi, wisata edukasi atau juga mungkin wisata wisata budaya kan begitu, karena mungkin ya ada wilayah-wilayah yang Taman Kehatinya itu lebih mempunyai potensi aspek-aspek budaya lokal di wilayah tersebut. Saya kira ini perlu untuk kita dorong terus ya, karena Jogja sekali lagi kota pariwisata yang tentu ya tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah kemudian juga kehabisan potensi-potensi yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian yang selanjutnya sepakat tadi dengan Ibu Sekretaris Dinas ya bahwa ya koordinasi ini sangat penting dan sangat diperlukan. Baik koordinasi lintas OPD di tingkat pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ataupun juga koordinasi dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dengan kabupaten kota ya. Ini perlu kemudian ada sinergi. Jangan sampai kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemda DIY sudah berinisiasi memulai membuat sebuah perencanaan, membuat program, membuat kegiatan, tapi akhirnya ya pemerintah kabupaten kota tidak menyambut dengan baik ya tentu akhirnya program itu hanya akan sia-sia kan gitu ya. Nah, oleh karena itu koordinasi dan kerjasama ini sangat diperlukan ya untuk kabupaten kota juga harus kemudian punya inisiasi, punya perencanaan program bagaimana yang sudah program-program yang sudah diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemda DIY ini ya pemerintah kabupaten kota harus kemudian juga ikut mendorong, ikut mensupport, ikut juga berpartisipasi bagaimana program Taman Kehati ini bisa terwujud di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Nah khusus kota karena sekali lagi tadi ada keterbatasan luasan lahan yang akhirnya kan tidak memungkinkan kita bicara program Kehati ya Taman Kehati. Ya oleh karena itu saya sepakat tadi dengan Ibu Sekretaris Dinas bahwa saya kira Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan punya database tanaman-tanaman yang langka, tanaman-tanaman yang memang asli daerah istimewa Yogyakarta ya saya kira sepakat tadi ke depan mungkin perlu dipikirkan tadi pembibitan tanaman-tanaman langka
tanaman-tanaman asli Jogja yang ke depan ya harus mulai ditumbuh kembangkan, nanti mengganti atau kemudian mengupgrade tanaman-tanaman yang sekarang di kota ini ya tanaman yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan sejarah kota Jogja. Ya taman kota Jogja itu kan masih didominasi oleh tanaman terem besi ya Bu ya, dan lain-lain yang saya kira ya itu hanya sekedar perindang saja tapi tidak mempunyai nilai histori. Nah, ke depan saya kira kalau di seluruh wilayah DIY ini ditumbuhkan kembali tanaman-tanaman ini di mana-mana, yang tanaman yang mempunyai nilai sejarah budaya Jogja, asli Jogja, saya kira ya itu menjadi suatu hal yang menarik juga bagi daerah istimewa Yogyakarta ke depan. Ternyata banyak sekali aspek yang masuk ya Bu ya. Tadi untuk peningkatan taraf ekonomi masyarakat juga ada, mendorong wisatawan khususnya mungkin dari Yogyakarta ataupun di luar Yogyakarta untuk bisa berwisata ke Taman Kehati ini sendiri. Lalu yang budaya tadi kan Ibu Sri sebutkan bahwa di sana pun juga ada semacam tiap bulannya ya Bu tadi ya Bu ya. Setahun sekali ya untuk acara Sadrana. Nah, itu nilai adat itu di puncak hutan Wonosobo. Nah, itu ada nilai budayanya juga untuk Yogyakarta, ada edukasinya juga tadi, dan mendorong anak-anak muda untuk bisa paham mengenai tadi yang disebutkan oleh Bu Cahyani, Pak Sinar, bisa cek langsung di websitenya DLHK, sudah ada di sana. Jadi kita sama-sama untuk bisa paham gitu ya terkait dengan tanaman-tanaman langka ataupun yang memang itu adalah asli dari Yogyakarta yang bisa kita kembangkan di daerah istimewa Yogyakarta khususnya di kota. Jadi akan lebih beragam juga ya Bu ya di sana kalau kita paham mengenai tanaman-tanaman yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, terima kasih sekali untuk kesempatan hari ini Ibu Cahyani, Pak Sinar, Ibu Sri sudah memberikan kesempatan kami pada hari ini berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Dalam hal ini adalah Taman Kehati yang sudah banyak sekali dijelaskan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari DPRD DIY, dan juga dari pengelola Taman Kehati khususnya yang ada di Gunung Kidul, yaitu Hutan Wonosadi. Semoga ini menjadi salah satu referensi ataupun membuka kita sebagai masyarakat agar bisa melestarikan alam, melestarikan Taman Kehati yang kita nantinya bisa membuka potensi untuk bisa ada Taman Kehati lainnya di daerah istimewa Yogyakarta. Saya ucapkan terima kasih lagi untuk Ibu Cahyani, Pak Sinar, Ibu Sri pada kesempatan hari ini, dan saya Cynthia Rina pamit undur diri. Sampai jumpa pada Wana Suara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.